Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah bersedia hadir di acara diskusi kali ini. Di acara diskusi kali ini saya ditemani oleh keenam teman saya yang berasal dari SMK Negeri 1 Cimahi, jurusan SIJA atau Sistem Informatika, Jaringan, dan Aplikasi. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kami diskusikan yaitu Network Protocol and Communication. Sebelum kita melanjutkan atau melakukan diskusi kali ini, alangkah baiknya teman-teman semua memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman yang menonton video ini mengenal masing-masing dari teman-teman yang berbicara. Sebelum itu izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Sudrajat, nomor absen 3. Di sini saya berperan sebagai moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutia. Dipersilahkan Mutia untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Nama saya Mutia Nur Khalifah, nomor absen 22. Di sini saya sebagai asisten moderator. Ya, terima kasih Mutia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Mulya. Silakan Ahmad Mulya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulya, nomor absen 1. Terima kasih Ahmad Mulya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arlisya. Silakan Arlisya. Baik, perkenalkan nama saya Arlisya Rahwitami, nomor absen 5. Terima kasih Arlisya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fahmi. Silakan Fahmi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fahmi Azkia, nomor absen 9. Terima kasih Fahmi. Dan selanjutnya juga dilanjutkan oleh Fafian. Dipersilakan Fafian. Assalamualaikum, nama saya Fafian Dwi Yuliansyah dari absen 10. Ya, terima kasih Fafian. Dan yang terakhir teman kita yaitu Hanif. Dipersilakan Hanif untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Hanova Rahman dengan nomor absen 13. Ya, baik semuanya teman-teman yang sudah bersedia memperkenalkan dirinya masing-masing. Sebelum kita melakukan diskusi, alangkah baiknya saya membacakan terlebih dahulu peraturan-peraturan yang harus teman-teman laksanakan agar diskusi ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita awal tadi. Baik, peraturan yang pertama itu teman-teman harus menggunakan seragam pastinya agar terlihat kompak dan teman-teman dipastikan membuka kamera lalu mute mic teman-teman ketika teman-teman tidak ditanya atau tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Selanjutnya, teman-teman diharapkan tidak menjatuhkan pendapat satu sama lain ketika melakukan diskusi. Dan yang terakhir atau peraturan keempat itu, maaf, teman-teman tidak boleh memberikan pendapat kepada diskusi ini yang berkaitan dengan syara atau hukum-hukum yang ada di Indonesia. Oke, baik, apabila jika sudah mengerti, teman-teman bisa mengangkat jempolnya. Ya, baik. Terima kasih, kelihatannya teman-teman sudah mengerti semua. Oke, baik, saya akan mulai diskusi ini. Nah, diskusi kali ini kita akan membahas mengenai Network Protocol and Communication. Nah, sebelumnya saya izin untuk print screen. Oke, terima kasih. Oke. Jadi metode pembelajaran kita kali ini kita akan membandingkan 3 materi atau 3 makalah dari kelompok yang berbeda. Nah, di antara 3 kelompok yang berbeda ini kita akan mencari sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kita bacakan, apa yang sudah kita cari, dan apa yang sudah kita diskusikan. Seperti itu. Dan sebelum itu, di belakang layar, khususnya kita sudah membagikan bagian-bagian ya, atau semacam ya tugas teman-teman untuk membacakan materi bagian mana saja. Dan saya harap teman-teman dalam keadaan enjoy dan santai saja, soalnya materi yang kita bahas ini tidak cukup berat ya. Oke. Baik, kita mulai. Pertama-tama kita akan membaca terlebih dahulu makalah dari kelompoknya Fadli ya, dari kelompoknya Fadli. Di sini kita akan membacakan terlebih dahulu atau menjelaskan terlebih dahulu mengenai
pengertian dari what is communication atau apa itu komunikasi. Sesuai dengan tugas, dipersilahkan kepada Mutia untuk membacakan materi ini. Dipersilakan Mutia untuk unmute dan membacakan materi yang sudah saya share ini. Jadi di sini saya akan membacakan tentang apa itu komunikasi. Nah, di sini komunikasi dimulai dengan pesan atau informasi yang harus dikirim dari sumber ke tujuan. Pengirim pesan ini, baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan, diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang terjadi. Dalam komunikasi pribadi kita sehari-hari, aturan yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui satu media seperti panggilan telepon belum tentu sama dengan protokol untuk menggunakan media lain seperti mengirim surat. Lalu misalnya, pertimbangan dua orang yang berkomunikasi tatap muka seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 itu, sebelum berkomunikasi mereka harus setuju tentang cara berkomunikasi. Jika komunikasi menggunakan suara, mereka harus terlebih dahulu menyetujui bahasa. Selanjutnya, ketika mereka memiliki pesan untuk dibagikan, mereka harus dapat memformat pesan itu dengan cara yang dapat dimengerti. Baik, seperti itu penjelasan dari kelompok Fadli mengenai what is communication. Selanjutnya kita akan melanjutkan perbandingan pada kelompok Hanif. Dipersilakan Mutia untuk membacakan kembali. Nah, di sini metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama. Yang pertama dari elemen ini adalah sumber pesan atau pengirim. Sumber pesan adalah orang atau perangkat elektronik yang perlu mengirim pesan ke individu atau ke perangkat lain. Elemen kedua dari komunikasi adalah tujuan atau penerima pesan. Tujuan menerima pesan dan menafsirkannya. Elemen ketiga yang disebut saluran terdiri dari media yang menyediakan jalur di mana pesan berjalan dari sumber ke tujuan. Baik, terima kasih Mutia atas kesediaan untuk membaca materinya. Nah, dari sini kita jadi paham ya apa itu komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah dimulai dengan pesan atau informasi yang harus dikirim dari sumber tujuan. Atau komunikasi itu adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan sebuah informasi. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau yang ingin menambahkan mengenai materi atau subbab dari rules of communication mengenai what is communication. Kalau ada yang ingin menambahkan atau yang ditanyakan, boleh open mic dan silakan untuk bertanya atau menambahkan sesuatu. Gimana teman-teman? Ada yang bersedia menanya atau menambahkan materi? Jika tidak ada, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu mengenai menerapkan aturan. Nah, pada materi ini akan dibacakan oleh Ahmad Mulya. Nah, sebelum itu Ahmad Mulya dipersilakan untuk unmute mic dan membaca materi yang ada di layar laptop Anda. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau perjanjian yang diterapkan untuk mengatur percakapan. Misalnya, pada gambar 1. Dan protokol diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Protokol yang digunakan khusus untuk karakteristik metode komunikasi termasuk karakteristik sumber, tujuan, dan saluran. Aturan ini atau protokol lurus diikuti agar pesan berhasil disampaikan dan dipahami. Protokol yang dilakukan harus menjelaskan persyaratan berikut. Yang pertama, pengirim dan penerima yang beridentifikasi. Yang kedua, bahasa umum dan tata bahasa. Yang ketiga, kecepatan dan waktu pengiriman. Yang keempat, persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan berbagai banyak sifat mendasar seperti protokol yang digunakan untuk mengatur percakapan manusia yang sukses.
Selain mengidentifikasi sumber dan tujuan protokol komputer dan jaringan, menentukan rincian tentang bagaimana pesan diteruskan di seluruh jaringan untuk menjawab persyaratan di atas. Meskipun ada banyak protokol yang berintegrasi, protokol komputer umum meliputi yaitu perkodean pesan, performan pesan dan ekspekulasi, ukuran pesan, waktu pesan, opsi pengiriman pesan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Ahmad Mulya telah bersedia untuk membaca materi dari kelompok Fadli. Selanjutnya, Ahmad Mulya dipersilakan untuk melanjutkan membaca materi pada kelompok Hanif, yaitu menerapkan aturan. Ya, silakan Ahmad Mulya. Individu harus mengatur atau kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan dan adanya protokol agar pesan berhasil disampaikan dan dipahami. Setelah ada metode komunikasi yang disepakati, tatap muka, telepon, surat, ortografi, ada protokol yang diberlakukan dan harus diperhitungkan persyaratannya. Baik, terima kasih Ahmad Mulya. Dan yang terakhir, Ahmad Mulya dipersilakan untuk membacakan materi tersebut pada kelompok 2. Ya, silakan Ahmad Mulya. Menetapkan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau perjanjian yang diterapkan untuk mengatur percakapan. Misalnya, mempertimbangkan nomor 1. Protokol diperlukan untuk mengkomunikasikannya yang efektif. Protokol yang digunakan khusus untuk karakteristik metode komunikasi termasuk karakteristik sumber, tujuan, dan saluran. Aturan-aturan ini atau protokol harus diikuti agar pesan berhasil disampaikan dan dipahami. Ada banyak protokol yang tersedia yang mengatur komunikasi manusia yang sukses. Setelah ada metode komunikasi yang disepakati, yaitu tatap muka, telepon, surat, ortografi, protokol yang diberlakukan harus menjelaskan persyaratan berikut. Yang pertama, penerimaan yang teridentifikasi. Yang kedua, bahasa umum dan tata bahasa. Yang ketiga, kecepatan dan waktu pengiriman. Yang keempat, persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Baik, terima kasih Ahmad Mulya atas kesediaannya untuk membacakan 3 makalah sebagai perbandingan atau mencari kesimpulan dari subbab yang Ahmad Mulya bacakan. Sebelumnya, maaf kepada notulen untuk mencatat kesimpulan atau pengertian secara umum dari what is communication. Kepada Mutia dipersilakan untuk menulis kesimpulannya. Apakah ada teman-teman yang bersedia untuk menjelaskan kembali what is communication? Karena sebelumnya notulen belum siap untuk mencatat apa sih pengertian yang sebenarnya what is communication itu. Dipersilakan kepada teman-teman siapa saja. What is communication? Tadi kan kita udah baca nih. Nah, teman-teman anggap what is communication itu sebagai apa? Ayo, jangan malu-malu. Silakan siapa aja. Karena ini pertanyaan random ya, untuk siapa aja. Boleh Hanif, Fafian, Fahmi, Alisha, Ahmad, Mutia. Silakan. Ahmad Mulya sudah open mic, silakan. Apa itu what is communication? Mungkin dari saya. Ya, apa? Untuk komunikasi sendiri itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi komunikasi itu sebagai penghubung juga antara individu ke individu lain dan individu ke kelompok individu. Seperti itu. Terima kasih atas Ahmad Mulya atas pendapatnya. Apakah ada teman lain yang bersedia untuk menyampaikan pendapatnya supaya kita bisa combine dan mengambil garis besarnya? Silakan siapapun. Fahmi, silakan. Iya. Fahmi udah. Menurut Fahmi, what is communication? Apa yang Fahmi tanggap setelah Fahmi mendengarkan Mutia membacakan materi tentang what is communication? Menurut saya komunikasi itu ada 2 macam. Yang pertama itu ada
komunikasi secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau komunikasi secara langsung, contohnya bisa langsung dengan tatap muka, dengan gerakan, atau dengan bahasa. Kalau komunikasi tidak langsung itu bisa menggunakan media lain seperti koran, internet, dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas jawabannya. Terima kasih juga Ahmad Mulya atas jawabannya. Nah, dari sini berarti kita bisa ambil garis besarnya ya tentang pengertian what is communication. Untuk notulen dipersilakan untuk menulis garis besar dari pengertian what is communication. Jadi kita bisa bicarakan kembali bahwa komunikasi itu adalah hubungan dua orang atau lebih untuk menyampaikan sebuah informasi, baik secara tulisan, lisan, maupun melalui media perantara, seperti apa yang dikatakan oleh Fahmi sebelumnya. Nah, dari situ juga kita tahu bahwa komunikasi itu tidak akan terjadi apabila tidak ada partner di dalamnya. Tujuan komunikasi juga untuk menyampaikan informasi. Jadi seperti itu ya, garis besar yang bisa diambil dari what is communication. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita maju ke materi yang ketiga ya, mengenai pengkodean pesan. Nah, untuk pengkodean pesan ini akan dibacakan oleh Alicia. Untuk Alicia dipersilakan untuk unmute dan membacakan materi dari kelompok tadi. Ya, untuk pengkodean pesan, salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah mengkodenya. Pengkodean adalah suatu proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi. Decoding membalikan proses ini, menafsirkan informasi. Pengkodean juga terjadi dalam komunikasi komputer, seperti ditunjukkan pada gambar 2. Pengkodean secara antar host harus dalam bentuk yang sesuai untuk media. Pesan yang dikirim di seluruh jaringan pertama kali diubah menjadi bit oleh host pengirim. Setiap bit dikodekan ke dalam pola suara, gelombang cahaya, atau impuls listrik, tergantung pada media jaringan di mana bit ditransmisikan. Host tujuan menerima dan memecahkan kode sinyalnya untuk menafsirkan pesan. Baik, terima kasih Alicia. Selanjutnya Alicia akan membacakan materi dari kelompok Hanif. Silakan Alicia. Pengkodean pesan. Encoding adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi. Decoding membalikkan proses ini untuk menafsirkan informasi. Contohnya, untuk mengomunikasikan pesan, pengiriman harus terlebih dahulu mengubah atau menyandikan pikiran dan persepsi mereka tentang lokasi menjadi kata-kata. Baik, terakhir Alicia. Silakan. Bentar. Alicia, dipersilakan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan berbagai banyak sifat mendasar, seperti protokol yang digunakan untuk mengatur percakapan manusia yang sukses. Lihat gambar 2. Selain mengidentifikasi sumber dan tujuan, protokol komputer dan jaringan menentukan rincian tentang bagaimana pesan ditransmisikan di seluruh jaringan. Untuk menjawab persyaratan di atas, meskipun ada banyak protokol yang harus berinteraksi, protokol komputer umum meliputi 1. Pengkodean pesan, 2. Pemformatan pesan dan enkapsulasi, yang ketiga ukuran pesan, yang keempat waktu pesan, dan yang kelima opsi pengiriman pesan. Baik, terima kasih Alicia atas kesediaan untuk membacakan ketiga materi dari ketiga makalah yang berbeda. Nah, dari sini teman-teman ada yang mau menyimpulkan apa itu pengkodean pesan setelah teman-teman membaca ketiga materi ini. Ternyata isi dari ketiga materi ini sama ya, karena
dari sumber yang sama. Nah, kita harus ambil dari pesannya. Pengkodean pesan itu apa? Nah, menurut teman-teman, pengkodean pesan itu apa? Ya, silahkan yang bersedia untuk open mic dan akan ditulis oleh notulen. Tadi Fahmi sama Arman udah ya? Nah, sekarang tinggal sisanya. Silahkan. Bisa diambil dari materi yang sudah dijelasin sama Alicia atau bisa juga dari website lain. Ini pengalaman sama satu Izin menjawab sebelumnya. Silahkan Alicia. Jadi pengkodean pesan itu kan berarti encoding ya. Encoding itu merupakan proses membuat pesan yang sesuai dengan kode tertentu. Sedangkan decoding merupakan proses menggunakan kode memakai pesan. Jadi ada yang dirubah dulu menjadi bit, terus disesuaikan sama beberapa ketentuan tadi yang memiliki syarat itu. Oke, berarti makasih Alicia atas pendapatnya. Oke. Jadi menurut Alicia itu di pengkodean itu ada dua ya Alicia, ada decoding sama encoding. Seperti itu ya Alicia ya? Ya, benar. Oke, baik, terima kasih Alicia. Selanjutnya satu orang sebagai perbandingan dan untuk mengambil garis besar dari pengertian pengkodean pesannya apa. Silahkan. Fafian dan Hanif, dipersilahkan. Mutia, apa yang kalian tangkap dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi? Jika tidak ada, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan ya garis besarnya. Seperti dikatakan oleh Alicia sebelumnya, bahwa pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi. Decoding membalikan proses ini untuk menafsirkan informasi. Jadi itu adalah pengertian dari pengkodean pesan. Silakan kepada notulen untuk dicatat pengertian dari pengkodean pesan itu apa, supaya nanti di akhir kita bisa mengetahui apa hasil dari diskusi ini, seperti itu. Oke. Dipercepat. Selanjutnya, terima kasih Alicia atas pendapat dan kesediaan untuk membacakan materinya sebelumnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pemformatan pesan dan ekapsulasi. Nah, pada materi ini akan dibacakan oleh Fahmi ya. Fahmi silakan dan membacakan materinya. Pemformatan pesan dan enkapsulasi. Ya. Ketika pesan dikirim dari sumber ketujuan, pesan harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan tergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Menulis surat adalah salah satu bentuk komunikasi manusia tertulis yang paling umum. Selama berabad-abad, format yang disepakati untuk surat-surat pribadi tidak berubah. Dalam banyak budaya, surat pribadi berisi elemen-elemen berikut. Yang pertama, pengenal penerima. Yang kedua, salam atau salam. Yang ketiga, konten pesan. Yang keempat, frasa penutup. Yang kelima, pengenal pengirim. Udah, terima kasih Fahmi. Ini adalah pengertian atau materi dari kelompok Fadli. Nah, Fahmi selanjutnya dipersilakan untuk membaca materi dari kelompok Hanif. Silakan Fahmi. Untuk pesan dikirim dari sumber ketujuan, harus menggunakan format atau struktur tertentu, serta tergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Format dan isi frame ditentukan oleh jenis pesan yang dikirim dan saluran di mana pesan tersebut dikomunikasikan. Pesan yang tidak diformat dengan benar tidak berhasil dikirim ke atau diproses oleh host tujuan. Oke, baik. Terima kasih Fahmi atas kesediaan membacanya. Oke, kita lihat ternyata materi kelompok 2 dan kelompok Fadli itu hampir sama ya. Jadi kita tidak usah mengulang kembali. Oke. Jadi dari teman-teman semuanya setelah mendengarkan penjelasan dari Fahmi, ada yang bisa menyimpulkan apa itu pemformatan pesan dan
ekapsulasi. Nah, coba kalau teman-teman cari key atau kunci dari catatan ini, silahkan. Diharapkan yang belum jawab dari tadi jawab ya, biar rata semua. Oke, ini dari kelompok Fadli, ini dari kelompok Hanif, silahkan. Berarti tinggal Hanif ya sama Fafian yang belum jawab. Dipersilahkan Hanif Fafian untuk memberikan pendapatnya mengenai pemformatan pesan dan ekapsulasi. Jika tidak ada, kita jawab bersama-sama ya. Pemformatan pesan dan ekapsulasi ini itu apa? Coba. Menurut teman-teman ini apa sih pengertian yang sebenarnya itu apa? Dilihat dari sini pengertian ini dan pengertian ini. Kita bagi jadi 2 tab supaya bisa jadi perbandingan. Silahkan. Coba, oke. Pendapat apapun silakan dikemukakan ya, karena ini diskusi untuk mencari jalan keluar atau jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Jika tidak ada, kita langsung saja ya mengambil atau menarik kesimpulannya. Performatan dan evaluasi pesan itu adalah sebuah pesan untuk dikirimkan dari sumber tujuan harus menggunakan format atau struktur tertentu, serta tergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi performatan itu merupakan struktur dari sebuah pesan. Seperti itu aja simpelnya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ukuran pesan. Oke. Diharapkan teman-teman untuk aktif ya, karena ini diskusi. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi ukuran pesan. Nah, materi ukuran pesan ini akan dibacakan oleh Fafian. Fafian dipersilakan untuk open mic dan membacakan materi yang ada di layar komputer, layar laptopnya. Silahkan. Aturan komunikasi lainnya adalah ukuran. Ketika orang berkomunikasi satu sama lain, pesan yang mereka kirim biasanya dipecah menjadi bagian atau kalimat yang lebih kecil. Kalimat-kalimat ini terbatas dalam ukuran untuk apa yang orang penerima dapat memproses pada satu waktu. Demikian juga ketika pesan panjang dikirim dari satu host ke host lain melalui jaringan, perlu untuk memecah pesan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Aturan yang mengatur ukuran potongan atau bingkai yang dikomunikasikan di seluruh jaringan sangat ketat. Mereka juga bisa berbeda tergantung pada saluran yang digunakan. Frame yang terlalu panjang atau terlalu pendek tidak dikirim. Pembatasan ukuran frame memerlukan host sumber untuk memecah pesan panjang menjadi potongan-potongan individu yang memenuhi persyaratan ukuran minimum dan maksimum. Ini dikenal sebagai segmentasi. Setiap segmen dikemas dalam bingkai terpisah dengan informasi alamat dan dikirim melalui jaringan. Di host penerima, pesan-pesan itu dienkapsulasi dan disatukan kembali untuk diproses dan ditafsirkan. Baik, terima kasih Fafian. Itu penjelasan mengenai pesan ukuran pesan dari kelompok Fadli. Nah, selanjutnya Fafian dipersilakan untuk membacakan kembali dari kelompok Hanif. Silakan Fafian. Pembatasan ukuran frame mengharuskan host sumber untuk memecah pesan panjang menjadi bagian-bagian individual yang memenuhi persyaratan ukuran minimum dan maksimum. Ini dikenal sebagai segmentasi. Setiap segmen enkapsulasi dalam bingkai terpisah dengan informasi alamat dan dikirim melalui jaringan. Di host penerima, pesan dienkapsulasi dan disatukan kembali untuk diproses dan ditafsirkan. Nah,
Baik, terima kasih Fabian atas ketersediaan untuk membaca materi mengenai ukuran pesan. Nah, teman-teman semuanya, dari kedua materi yang udah Fabian bacain, yang teman-teman tangkap mengenai ukuran pesan itu apa sih? Coba siapa aja yang mau jawab, boleh. Silahkan. Siapa aja mau Fahmi atau siapapun yang kalian tangkap selama Fabian menjelaskan itu apa sih? Siapa aja, silahkan. Yang Papian jelaskan, pesan panjang menjadi bagian-bagian individual yang memenuhi persyaratan ukuran minimum dan maksimum. Ini dikenal sebagai segmentasi. Baik, Fahmi terima kasih atas pendapatnya. Jadi yang Fahmi jelasin itu bahwa kesimpulannya yaitu ukuran pesan itu dibagi menjadi dua ya, Mi. Ada yang minimum dan maksimum. Dan minimum maksimum ini dikenal sebagai segmentasi. Seperti itu ya, Fahmi. Ya. Nah, Betul. selanjutnya sebagai perbandingan, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pendapat lagi? Oke, jika tidak ada, notulen bisa menuliskan kesimpulan dari ukuran pesan ini apa. Jadi, ukuran pesan itu adalah pesan panjang melalui bagian-bagian individual yang memenuhi persyaratan ukuran dan minimum, dikenal sebagai segmentasi. Seperti itu, Bu Notulen dipersilakan untuk mencatatnya terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita lanjut ke 11 pertanyaan. Materi selanjutnya ya. Maaf. Oke, materi selanjutnya ini mengenai opsi pengiriman pesan. Nah, coba berarti setelah Fabian, Hanif ya? Hanif terakhir ya, Hanif ya? Nah, silakan Hanif untuk membacakan materi option pengiriman pesan dari kelompok Hanif. Silakan Hanif. Baik, terima kasih. Jadi opsi pengiriman pesan itu adalah sebuah pesan. Mungkin perlu disampaikan dengan cara yang berbeda. Contohnya, seseorang yang mengomunikasikan informasi ke satu individu dan harus juga ke individu lainnya secara bersamaan. Baik, terima kasih Hanif. Jadi itu merupakan materi dari opsi pengiriman pesan dari kelompok Hanif ya. Nah, Hanif dipersilakan untuk membaca kembali pengertian dari atau maksud dari opsi pengiriman pesan ini apa. Silakan Hanif. Baik, jadi opsi pengiriman pesan, host pada jaringan menggunakan opsi pengiriman serupa untuk berkomunikasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Opsi pengiriman satu ke satu disebut sebagai unicast, yang berarti bahwa hanya ada satu tujuan untuk pesan tersebut. Ketika host perlu mengirim pesan menggunakan opsi pengiriman satu ke banyak, itu disebut sebagai multicast. Multicasting adalah pengiriman pesan yang sama ke sekelompok tujuan tuan rumah secara bersamaan. Jika semua host di jaringan perlu menerima pesan pada saat yang sama, siaran digunakan. Penyiaran mewakili opsi pengiriman pesan satu ke semua. Selain itu, host memiliki persyaratan untuk pesan yang diakui versus tidak diakui. Oke, baik, terima kasih Hanif atas penjelasannya dan kesediaannya untuk membacakan materi mengenai opsi pengiriman materi. Oke, teman-teman, apakah ada yang bisa menangkap maksud dari opsi pengiriman pesan ini apa gitu? Jadi, silahkan teman-teman untuk berbicara. Oke. Teman-teman ada yang punya pendapat atau apa, gimana gitu? Silahkan. Fabian, Hanif, Mutia, Alicia, Ahmad, Fahmi mah udah. Coba yang lain, silahkan. Izin menjawab, Amel, sebelumnya. Silakan. Alicia, silakan. Untuk opsi pengiriman pesan, yaitu satu ke satu disebut sebagai unicast, yang berarti bahwa hanya ada satu tujuan untuk pesan tersebut. Ketika host perlu mengirim pesan menggunakan opsi pengiriman satu ke banyak, itu disebut sebagai multicast.
Multicasting adalah pengiriman pesan yang sama ke sekelompok tuan rumah secara bersamaan. Baik Terima kasih. Alicia, ya sama-sama. Baik Alicia, terima kasih Nah. atas pendapatnya. Oh, ternyata kita tahu ya opsi pengiriman pesan. Nah, seperti kita tahu pengertian opsi ini adalah pilihan ya. Opsi ini pilihan ya, pilihan pengiriman pesan. Ternyata pada opsi pengiriman pesan ini kan dibagi menjadi dua ya. Ada opsi pengiriman opsi pengiriman satu ke satu disebut dengan opsi unicast. Ada juga pengiriman pesan satu ke banyak disebut dengan multicast, seperti itu. Jadi kesimpulannya opsi pengiriman itu adalah pilihan pilihan orang tersebut untuk mengirimkan pesan itu mau bagaimana, mau satu ke satu banyak disebut multicast atau satu ke satu disebut unicast, seperti itu notulen. Nah, karena ini adalah materi yang terakhir yang dibahas pada bab 1, gimana kita tonton video dulu supaya kita tahu ya opsi pengiriman itu kayak gimana, oke? Opsi pengiriman pesan. Animasi, oke. Oke, sebelumnya maaf teman-teman. Saya harus masuk dulu ke Ciso-nya. Sebentar ya. Oke, teman-teman, sambil menunggu dipersilakan untuk melakukan diskusi apa yang harus dibicarakan dan apa yang kurang. Silahkan. Sebentar ya. Oke. Oke. Karena materi yang saya cari atau video animasi yang saya cari tidak ada, jadi saya akan langsung melemparkan sebuah pertanyaan aja ya kepada teman-teman, dan diharapkan teman-teman bisa menjawabnya sebaik mungkin karena sudah mendengarkan teman-teman lain untuk pada saat membacakan materinya. Oke. Yang pertama ini untuk pertanyaan ini tuh untuk Mutia. Ya. Ya, Mutia, tolong jelaskan. Sebentar ya, Mutia. Nah, itu. Mutia, tolong jelaskan apa saja persyaratan yang diperlukan sebelum aturan atau protokol komunikasi diberlakukan. Apa saja ya, Mutia? Setelah tadi yang udah dibicarakan sama pemateri, yang aku tangkap ada 4. Yang pertama ada pengirim dan penerima yang teridentifikasi. Terus yang kedua ada bahasa umum dan tata bahasa. Yang ketiga ada kecepatan dan waktu pengiriman. Dan yang keempat ada persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Sudah. Oke. Baik, terima kasih Mutia atas jawabannya, sangat jelas ya teman-teman, dan itu sangat sesuai dengan materi yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan saja ya ke materi yang bab kedua, yaitu mengenai sebentar. Oke. Untuk bab kedua ini mempercepat waktu. Kita baca satu makalah saja ya, karena waktu yang mepet. Oke. Kita ulang lagi dari awal, yaitu dari Mutia lagi ya. Mangga Mutia dipersilakan untuk membacakan mengenai protokol aturan yang mengatur komunikasi. Silakan. Nah, sama seperti dalam komunikasi manusia, berbagai jaringan dan protokol komputer harus dapat berinteraksi dan bekerja sama agar komunikasi jaringan menjadi sukses. Sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlakukan untuk melakukan fungsi komunikasi disebut suite protokol. Suite protokol diimplementasikan oleh host dan perangkat jaringan dalam perangkat lunak, perangkat keras atau keduanya. Salah satu cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana protokol dalam suite interaksi adalah dengan melihat interaksi sebagai tumpukan. Tumpukan protokol menunjukkan bagaimana protokol individu dalam suite diimplementasikan.
Protokol dilihat dalam hal lapisan setiap pelayanan tingkat yang lebih tinggi tergantung pada fungsi yang ditentukan oleh protokol yang ditunjukkan pada tingkat yang lebih rendah. Lapisan bawah tumpukan berkaitan dengan pemindahan data melalui jaringan dan memberikan layanan ke lapisan atas yang difokuskan pada konten pesan yang dikirim. Jika kita menyaksikan percakapan ini, kita tidak akan benar-benar melihat lapisan mengambang di ruang angkasa. Penggunaan lapisan adalah model yang menyediakan cara untuk dengan mudah memecah tugas yang kompleks menjadi beberapa bagian dan menggambarkan bagaimana mereka bekerja. Baik, terima kasih Mutia atas kesediaan membacanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Mulya. Ahmad Mulya dipersilakan untuk membacakan kembali materi mengenai peran protokol. Silakan Ahmad Mulya. Peran protokol. Pada tingkatan manusia, beberapa aturan komunikasi bersifat formal, dan yang lainnya hanya dipahami berdasarkan kebiasaan dan praktik. Agar perangkat berhasil berkomunikasi, rangkaian protokol jaringan harus menjelaskan persyaratan dan interaksi yang tepat. Protokol jaringan mengidentifikasikan format umum dan seperangkat aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Beberapa protokol jaringan umum adalah IP, HTTP, dan DHCP. Oke, baik. Terima kasih atas Ahmad Mulya atas kesediaan untuk membaca materi mengenai peran protokol. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alicia. Alicia, mangga untuk membacakan materi mengenai interaksi protokol. Terima kasih. Interaksi protokol. Contoh menggunakan suite protokol dalam komunikasi jaringan adalah interaksi antara server web dan klien web. Interaksi ini menggunakan sejumlah protokol dan standar dalam proses pertukaran informasi di antara mereka. Protokol yang berbeda bekerja sama untuk memastikan bahwa pesan diterima dan dipahami oleh kedua belah pihak. Contoh dari protokol ini adalah Hypertext Protocol. HTTP adalah protokol yang mengatur cara server web dan klien web berinteraksi. HTTP mendefinisikan konten dan pemformatan, permintaan dan tanggapan yang dipertukarkan antar klien dan server. Baik klien dan perangkat lunak, server web menerapkan HTTP sebagai bagian dari aplikasi. HTTP bergantung pada protokol lain untuk mengatur bagaimana pesan diangkut antara klien dan server. Transmission Control Protocol, TCP. Ada interaksi protokol atau IP. Dan protokol akses jaringan menggambarkan dua fungsi utama. Komunikasi melalui tautan dan transmisi fisik data pada media jaringan. Baik, terima kasih Alicia atas kesediaan untuk membacakan materi mengenai interaksi protokol ya. Baik, kepada notulen mohon dicatat. Jadi kesimpulan yang bisa diambil pada materi protokol, yaitu protokol aturan yang mengatur komunikasi. Yang pertama itu kan ada ini ya, protokol yaitu aturan yang mengatur komunikasi. Nah, dari subbab ini bisa diambil bahwa protokol aturan komunikasi itu adalah protokol komputer harus dapat berinteraksi dan bekerja sama agar komunikasi jaringan menjadi sukses. Sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk melakukan fungsi komunikasi disebut dengan suite protokol. Seperti itu ya. Ini adalah kesimpulan dari subbab pertama. Nah, selanjutnya adalah peran protokol. Pada peran protokol ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa aturan ya yang bersifat formal, yang lainnya yang dapat dipahami dan didasarkan. Kebiasaannya ada praktik. Agar praktik dikomunikasikan, rangkaian protokol jaringan harus menjelaskan persyaratan dan interaksi yang tepat. Jadi rangkaian protokol jaringan itu harus menjelaskan persyaratan dan interaksi yang tepat. Nah, ini adalah kesimpulan yang
bisa diambil dari peran protokol. Dan yang terakhir adalah interaksi protokol. Ternyata interaksi protokol ini memiliki banyak contoh ya, diantaranya hypertext, transmission control, dan interaksi protokol, terakhir protokol akses jaringan. Seperti itu teman-teman. Sebelum kita melanjut ke materi yang terakhir, yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau ada teman-teman yang mau menyimpulkan kembali gitu? Oke. Jika tidak ada, bilang tidak ada. Jika ada, bilang ada. Dipersilahkan. Teman-teman diharapkan untuk aktif ya. Jika tidak ada, dimohon untuk Saya bilang rasa tidak ada. cukup, Mel, tidak ada. Oke, baik. Ada. Oh, ada. Silakan. Interaksi protokol ya tadi. Ya gimana Pak Fian? Silakan Pak. Jadi interaksi protokol teh terdiri dari 4 ya. Ya. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protokol yang mengatur cara server web dan klien web berinteraksi, Ya. terus TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol transportasi yang mengelola percakapan individu antar server web dan klien. Yang ketiga, Internet Protocol atau IP yang bertanggung jawab untuk mengambil segmen yang diformat dari TCP dan merangkumnya ke dalam paket, memberi mereka alamat yang sesuai. Protokol akses jaringan menggambarkan 2 fungsi utama: komunikasi melalui tautan data dan transmisi fisik data pada media jaringan. Baik, terima kasih banyak Pak Fian atas pendapatnya. Mungkin teman-teman diharapkan bisa menerima ya pendapat yang disampaikan oleh Pak Fian dan bisa menerima materi apa saja yang dibacakan oleh siapa tadi? Alicia ya? Dibacakan oleh Alicia. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya ada pertanyaan nih buat Ahmad Mulya. Oke. Ahmad Mulya, apa masih ada? Oke, jika ada, Ahmad Mulya tolong unmute ya dan jawab pertanyaan ini. Apakah dengan adanya protokol menjamin kesejahteraan komunikasi? Gimana coba Ahmad Mulya? Coba jawab ya. Pastinya menjamin, karena di adanya protokol dapat menghasilkan komunikasi dan adanya juga 4 poin penting yang dibuat dari protokol itu sendiri. Cukup Ahmad Mulya atau ada lagi? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Mulya. Jadi intinya jawaban Ahmad Mulya itu kan apakah dengan adanya protokol menjamin kesejahteraan komunikasi? Jawaban Ahmad Mulya sangat menjamin ya, seperti itu Ahmad Mulya. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Mulya atas jawabannya. Kita lanjutkan deh ke materi selanjutnya, yaitu mengenai protokol switch. Oke. Pada protokol switch ini kita berganti ya ke makalah teman kita yang satu lagi, yaitu makalah Hanif dan Ahmad Mulya. Itu kelompok Hanif dan Ahmad Mulya. Oke. Nah, saya minta Fahmi untuk open mute dan membacakan materi mengenai Suite Protocol and Standard Industry. Coba Fahmi, silakan. Fahmi, untuk unmute ya, jangan lupa lalu bacakan materi yang ada di depan layar. Suite Protokol dan Standar Industri. Suite Protokol adalah seperangkat protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Protokol IP, HTTP, dan DHCP adalah bagian dari rangkaian protokol internet yang dikenal sebagai Transmission Control Protocol atau IT, TCP atau IP. Paket protokol TCP atau IP adalah standar terbuka, artinya protokol ini tersedia secara bebas untuk umum, dan vendor manapun dapat menerapkan protokol ini pada perangkat keras atau perangkat lunak mereka. Protokol berbasis standar adalah proses
atau protokol yang telah disarankan oleh industri jaringan dan diratifikasi atau disetujui oleh organisasi standar. Oke, baik. Terima kasih Fahmi atas kesediaannya untuk membacakan materi mengenai suite protokol and standar industri. Oke, untuk notulen tolong dicatat ya. Jadi pengertian suite protokol and standar itu adalah, jadi ini, suite protokol adalah seperangkat protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Nah, itu adalah pengertian dari suite protokol secara garis besar. Gimana Bu notulen, udah dicatat? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya ini ada protokol berbasis standar. Nah, adalah proses atau protokol yang telah disahkan oleh industri jaringan dan diklarifikasikan atau disetujui oleh organisasi standar. Gimana Ibu notulen, udah dicatat juga? Oke, sepertinya belum. Kita tunggu dulu. Oke. Sambil menunggu notulen memberikan konfirmasi mengenai sudah dicatat atau belum, apakah ada teman-teman yang bersedia untuk membacakan kembali nih apa pengertian protokol dan standar industri, atau mungkin di antara teman-teman ada yang mau menambahkan kembali nih kayak ini Mel, menurut para ahli suite protokol ini pengertiannya ini, menurut para ahli standar industri ini pengertiannya ini. Ayo, siapa teman-teman, silahkan dipersilahkan ya untuk pada aktif dan jangan diam-diam aja karena kan kita diskusi ya. Coba silahkan siapa aja. Oke, Alicia, Mutia, Ahmad, Fahmi, Hanif, Fafian dipersilahkan untuk menjawab atau membacakan kembali apa sih suite protokol, apa sih standar industri. Silahkan ya. Barangkali Fahmi atau Fafian atau Hanif atau Ahmad, Mutia, dan Alicia mau membacakan. Silahkan. Izin menambahkan, Amel. Ya, silahkan Alicia, mau ditambahkan apa? Silahkan. Suite protokol internet merupakan model jaringan komputer dan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan internet dan jaringan komputer yang mirip. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Jadinya disebut protokol suite tadi. Oke, jadi inti dari penjelasan Alicia itu bahwa protokol sebuah internet itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Karena ternyata bukan manusia aja yang nggak bisa hidup sendiri, tapi ternyata protokol jaringan juga nggak bisa hidup sendiri karena saling membutuhkan satu sama lain, seperti itu ya teman-teman. Tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih Alicia atas tambahan mengenai suite protokol. Oke, gimana teman-teman yang lainnya? Ada yang mau menambahkan atau membacakan kembali mengenai suite protokol dan standar industri? Jika tidak ada, kita lanjut aja ya. Oke. Selanjutnya ini materi mengenai penciptaan internet dan pengembangan TCP atau IP atau IP akan dibacakan oleh Fafian ya. Oke, Fafian, silakan untuk open mic dan membacakan materi yang ada di depan layar laptop Anda. Penciptaan internet dan pengembangan TCP atau IP. Paket IP adalah rangkaian protokol yang diperlukan untuk mengirim dan menerima informasi menggunakan internet. Jaringan paket switching pertama dan pendahulu internet saat ini adalah Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dan Beranek dan Newman atau BBN adalah kontraktor yang melakukan banyak pengembangan awal ARPANET, termasuk membuat router pertama yang dikenal sebagai Interface Message Processor atau IMP. Pada tahun 1978, TCP dibagi menjadi dua protokol, yaitu TCP dan IP. Kemudian protokol lain ditambahkan ke rangkaian protokol TCP atau IP, termasuk Telnet, FTP, DNS, dan banyak lainnya. Baik, terima kasih Pak Fian atas kesediaan membacakan materi mengenai penciptaan internet dan pengembangan TCP atau IP. Oke, di antara teman-teman apakah ada yang menangkap nih maksud dari penciptaan internet dan pengembangan TCP atau IP itu apa ya? Coba, siapa ya? Ternyata dibangun di awal juga ya. Oke, siapa?
Ayo, jangan Alicia terus yang cowoknya dong. Dari tadi cewek terus. Silakan. Mungkin dari saya. Silakan Ahmad, silakan, sangat dipersilahkan. Gimana Ahmad? Untuk penciptaan internet ini, yang pertama itu oleh agensi network ya, Ya. dan Apartner Switch pertama dari pendahulu internet ini adalah Advanced Research Projector Agency Network, itu ARPANET, dan BRICNET dan Neumann atau BBM adalah kontraktor yang memiliki banyak pengembangan awal ARPANET, termasuk membuat router pertama yang dikenal sebagai Interface Message Processor IMP. Itu yang untuk pertama kali mengembangkan penciptaan internet. Iya, baik. Segitu deh. Oke, terima kasih Ahmad atas kesediaan untuk menyimpulkan dari materi penciptaan internet dan pengembangan TCP atau IP. Oke, Bu Natulen mohon dicatat ya yang tadi Ahmad bacakan atau jelaskan. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini akan dibacakan oleh Hanif ya. Kembali lagi ke belakang kita. Ayo Hanif, dipersilakan untuk unmute dan membacakan materi yang ada di depan layar laptop Anda. Baik, terima kasih. Jadi, paket protokol TCP atau IP diimplementasikan sebagai tumpukan TCP atau IP pada host pengirim dan penerima untuk menyediakan pengiriman aplikasi ujung ke ujung melalui jaringan. Operasi protokol pengiriman dan menerima pesan. Jadi halaman Hypertext Markup Language atau HTML itu akan melanjutkan ke header HTTP protokol aplikasi, lalu ke protokol lapisan aplikasi HTTP, lalu ke informasi IP, lalu ke protokol Ethernet, lalu ke data, lalu ke klien, lalu si klien itu menerima, lalu ke informasi halaman web, lalu kemudian ke browser web dari klien. Oke, terima kasih Hanif atas kesediaan untuk membacakan materinya. Oke, ternyata udah mau masuk, ternyata yang dibacain Hanif itu merupakan materi terakhir ya. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan setiap bab, apakah ada teman-teman yang bisa menyimpulkan apa itu paket protokol TCP dan proses komunikasinya itu kayak gimana ya? Coba. Ini untuk proses komunikasinya. Silakan, siapa saja boleh. Sambil saya nyari dulu pertanyaan untuk. Oke, siapa ayo yang berani menjawab pertanyaan nanti proses komunikasi itu kayak gimana? Atau pakai protokol TCP atau IP address itu kayak gimana? Ya, siapa yang unmute silakan. Ya, boleh. Fahmi, silakan Fahmi. Fahmi gimana Fahmi? Paket protokol TCP atau IP address, Gimana Mi? operasi protokol mengirim dan menerima pesan. Ya. Halaman Hypertext Markup. Ya, Fahmi. Kumaha macana eta. Selanjutnya halaman HTML selanjutnya HTTP protokol aplikasi itu. Dikat. Eta langwena kumaha macana? Gini, halaman Hypertext Markup Language atau HTML. Oh, language. Ya ampun, language. Ya, language. Alright. Language. Lalu dilanjutkan oleh header HTTP protokol aplikasi, lalu dilanjutkan lagi protokol lapisan aplikasi HTTP, lalu informasi IP, protokol internet, terus data klien gitu Mi. Okay, let's go with that brother. Halaman Hypertext Markup Language. Language-nya terus. Language. Aduh. Masih
Halaman Hypertext Markup Language atau HTML dilanjutkan dengan header HTTP protokol aplikasi, dilanjutkan dengan protokol lapisan aplikasi HTTP, dilanjutkan dengan informasi IP, dilanjutkan dengan protokol Ethernet, dilanjutkan dengan data, kemudian dilanjutkan dengan klien menerima, dilanjutkan dengan informasi halaman web, dan terakhir dilanjutkan dengan browser web client. Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mian atas kesediaan untuk membacakan pertanyaannya mengenai proses komunikasi. Oke. Jadi kita langsung saja ya masuk ke pertanyaan setiap bab. Nah, pertanyaan setiap bab itu sekarang giliran Alicia ya? Tadi Ahmad ya? Ya, sekarang giliran Alicia. Coba Alicia, pertanyaannya itu ada 2 nih. Nah, pertanyaan yang pertama itu apa itu suite protokol? Nah, menurut Alicia tuh suite protokol tuh apa ya? Kayaknya udah dibahas sih tadi. Iya, udah. Ya, coba Alicia. Diulang lagi aja ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi, suite protokol adalah seperangkat protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Itu pengertian dari suite protokol. Oke, terima kasih Alicia. Ada lagi nih Alicia, jangan dulu close mic-nya ya, jangan dulu ditutup mic-nya. Ada lagi nih. Baik. Pertanyaannya itu sebentar ya. Aduh, teman-teman. Coba Alicia jelasin kembali mengenai pengertian berbasis standar. Itu gimana ya? Temennya Sweet ya itu tadi. Iya, protokol berbasis standar ya? Ya, silahkan. Protokol berbasis standar adalah proses atau protokol yang telah didukung oleh industri jaringan dan diratifikasi dan disetujui oleh organisasi. Jika protokol tidak diamati oleh produsen, mungkin hardware atau software pengguna akan gagal. Itu mungkin. Oke. Cukup Alicia? Cukup, sudah. Wow, itu jawaban yang sangat sesuai dengan materi yang tadi udah kita baca ya. Terima kasih Alicia atas kesediaan untuk membacakan pertanyaannya. Oke, jadi kita langsung masuk ke materi bab ketiga mengenai standar organization. Oke, standar organization ini akan kembali dibacakan oleh Mutia Nur Khalifah. Mangga Mutia Nur Khalifah untuk membacakan. Nah, baik. Standar terbuka mendorong persaingan dan inovasi. Mereka juga menjamin bahwa tidak ada produk perusahaan tunggal yang dapat memonopoli pasar atau memiliki keuntungan yang tidak adil atas persaingannya. Contoh yang baik dari ini adalah ketika membeli router nirkabel untuk di rumah. Ada banyak pilihan berbeda yang tersedia dari berbagai vendor, yang semuanya menggabungkan protokol standar seperti IPv4, DHCP, 802,3 atau Ethernet, dan 802,11 atau Wireless LAN. Standar terbuka ini juga memungkinkan klien yang menjalankan sistem operasi OS X Apple untuk mengunduh halaman web dari server web yang menjalankan sistem operasi Linux. Ini karena kedua sistem operasi menerapkan protokol standar terbuka seperti yang ada di TCP atau IP Suite. Organisasi standar biasanya vendor netral. Organisasi nirlaba didirikan untuk mengembangkan, mempromosikan konsep standar terbuka. Standar organisasi meliputi The Internet Society atau ISOC, yang kedua ada The Internet Architecture Board atau IAB, yang ketiga ada The Internet Engineering Task Force atau IATF, yang keempat ada The Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IAEA, yang kelima ada The International Organization for Standardization atau ISO. Baik, Mutia, terima kasih penjelasannya mengenai standar terbuka mendorong persaingan dan inovasi. Oke. Selanjutnya kita langsung ke, ternyata itu materi terakhir ya. Oke, kita berarti langsung ke pertanyaan tiap bab ya. Sekarang mohon bersiap-siap setelah Alicia tuh Fahmi ya. Coba Fahmi jawab pertanyaan saya ya. Sebentar. Ya.
Fahmi ya, sebentar ya, Fahmi. Oke. Fahmi itu coba Fahmi jelasin sih apa sih maksud dari open standard? Apa tuh Fahmi? Open standar mendorong persaingan dan inovasi, menjamin tidak adanya yang memonopoli pasar atau tak adil dalam keuntungannya. Contoh saat menggunakan router nirkabel, di dalamnya sudah menggunakan gabungan protokol untuk menggabungkan protokol standar seperti Ethernet dan wireless LAN. Contoh lainnya yaitu saat menggunakan perangkat OS X Apple yang mengunduh halaman web dari server web yang menjalankan sistem operasi Linux. Ini bisa terjadi karena kedua perangkat menerapkan protokol standar terbuka seperti yang ada di TCP atau IP suite. Oke, cukup Fahmi. Oke. Terima kasih Fahmi atas jawabannya. Itu sangat jelas ya teman-teman maksud dari open standar itu apa. Oke, kita langsung lanjut aja ke bab keempat mengenai referensi model. Ya oke, tadi kan yang bacain itu Mutia ya. Coba sekarang Ahmad baca ya sampai sini deh, sampai kemampuan jaringan. Terus nanti dilanjutin sama temennya yang lain, oke? Mohon dipercepat ya teman-teman, soalnya kita udah nyita waktu yang banyak banget. Oke, silakan Ahmad. Untuk referensi model yang berlapis seperti model TCP atau IP sering digunakan untuk membantu memvisualisasikan interaksi antar berbagai protokol. Modul berlapis menggambarkan pengoperasian protokol yang terjadi di setiap lapisan, serta interaksi protokol dengan lapisan di atas dan di bawah setiap lapisan. Ada manfaat menggunakan model berlapis untuk menggambarkan protokol dan operasi jaringan menggunakan model berlapis. Itu yang satu, membantu dalam desain protokol karena protokol yang berlapis beroperasi pada lapisan tertentu telah mengidentifikasikan informasi yang mereka tindak dan antar muka yang ditentukan untuk lapisan di atas dan di bawah. Yang untuk kedua, mendorong persaingan karena produk dari vendor yang berbentuk dapat bekerja sama. Yang ketiga, mencegah perubahan teknologi atau kemampuan dalam satu lapisan dari mempengaruhi lapisan lain di atas dan di bawah. Untuk yang keempat, menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemampuan jaringan. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Mulia atas kesediaan membacakan materi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alicia. Mangga Alicia, sampai sini ya. Misalnya teman-teman, slide-nya teman-teman. Oke, Alicia silakan. Dari mana? Mohon maaf. Ini, ada Oke. dua jenis dasar model jaringan. Nah, ada dua jenis dasar model jaringan. Yang pertama ada protokol model. Model ini sangat cocok dengan struktur suite protokol tertentu, seperangkat protokol terkait apa sih itu? Hierarkis dalam suite biasanya mewakili Apa? hierarkis. Hierarkis. Aku ulang ya. Serikat. Nah, ada dua jenis dasar model jaringan. Yang pertama ada protokol model. Model ini sangat cocok dengan struktur suite protokol tertentu. Seperangkat protokol terkait hierarkis dalam suite biasanya mewakili semua fungsi yang diperlukan untuk antarmuka jaringan manusia dengan jaringan data. Model TCP atau IP adalah model protokol karena menggambarkan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol dalam TCP atau IP suite. Dan yang kedua ada reference model. Model ini memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan dengan menggunakan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu, tetapi tidak meresapkan bagaimana hal itu harus dicapai. Model referensi tidak dimaksudkan untuk menjadi spesifikasi implementasi
atau memberikan tingkat detail yang cukup untuk menentukan secara tepat layanan arsitektur jaringan. Tujuan utama dari model referensi adalah membantu dalam pemahaman yang lebih jelas tentang fungsi dan proses yang terlibat. Oke, baik. Terima kasih Alicia Ya. atas penjelasan mengenai dua jenis jaringan model jaringan. Oke. Ternyata itu adalah materi terakhir yang dijelasin sama Alicia di bab keempat ini. Oke. Kita langsung saja ke pertanyaan bab. Sekarang giliran Fabian ya. Fabian, coba tolong dong jelasin apakah model protokol sangat disarankan. Jika iya, kenapa? Coba Fabian untuk open mic dan menjelaskan kepada teman-teman. Model protokol sangat disarankan karena dengan adanya protokol berlapis, pekerjaan dalam menangani komunikasi data dapat dipilah ke dalam beberapa tugas. Proses pemilihan ini memudahkan kita untuk melakukan identifikasi fungsi masing-masing lapis. Selain itu, dengan cara seperti ini, tugas komunikasi data yang kompleks dan besar telah disederhanakan ke dalam modul-modul sederhana dan kecil yang saling berhubungan dan memudahkan proses standarisasi protokol, perangkat lunak, dan perangkat keras. Dengan demikian, interoperabilitas antar peralatan satu dengan yang lain dapat dijaga. Itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Fabian atas penjelasannya. Oke, kita udah mau masuk ke bab terakhir nih. Kita selanjutnya itu ada menjelaskan data encapsulation. Oke. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa enkapsulasi data adalah proses yang menambahkan informasi header, protokol tambahan ke data sebelum transmisi. Dalam sebagian besar bentuk komunikasi data, data asli dikemas atau dibungkus dalam beberapa protokol sebelum ditransmisikan. Jadi seperti itu pengertian atau kesimpulan dari data encapsulation. Nah, sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, ini ada pertanyaan pada bab ini. Pertanyaan ini untuk Hanif ya. Silakan Hanif, dipersilakan untuk open mic dan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan untuk Hanif itu apa sih yang dimaksud data encapsulation dan apa saja proses dari encapsulation? Silakan Hanif untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Jadi yang menjawab konsep umum enkapsulasi itu, jadi istilah enkapsulasi itu telah banyak digunakan ya oleh berbagai bidang studi keilmuan, termasuk bidang studi ilmu komputer yang memiliki bermacam istilah enkapsulasi, jaringan, dan pemrograman. Berkenaan dengan ilmu jaringan, enkapsulasi merupakan suatu proses pengambilan data dari suatu protokol, menerjemahkan data tersebut ke protokol lain sehingga data tersebut dapat diteruskan melalui jaringan. Enkapsulasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang digunakan untuk menyembunyikan atau memproteksi dari kemungkinan interferensi atau penyalahgunaan dari luar sistem. Berikut menyederhanakan penggunaan sistem itu sendiri. Istilah enkapsulasi juga kerap disebut sebagai proses penambahan headers dan header pada data. Dengan begitu, enkapsulasi membuat data memiliki identitas. Sebelumnya boleh langsung ke contohnya atau hanya Silakan. pengertian? Sangat dipersilakan. Silakan Hanif untuk menyebutkan contohnya. Baik, contohnya salah satunya yaitu mengirim email. Bisa itu Outlook, Thunderbird, atau Google Mail. Jadi kalau mengirim email, misalkan kita menggunakan Google Mail, yang pertama itu email telah berhasil terkirim dari aplikasi layar menuju transport layer. Transport layer akan mengenkapsulasi data tersebut dengan menambahkan header atau berisi informasi seperti port mana yang akan digunakan yang tersedia di layar berikut setelahnya. Data tersebut akan diteruskan ke internet layer. Internet layer juga akan melakukan hal serupa dengan transport layer. Enkapsulasi data dengan header
yang biasanya berisi informasi terkait alamat IP asal dan tujuan. Kemudian internet layer akan meneruskan kembali ke network layer. Nah, di network layer ini merupakan satu-satunya layer yang menambahkan header dan trailer. Data kemudian kembali dilanjutkan melalui physical network link. Seperti itu penjelasan dari enkapsulasi. Oke, baik, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih banyak Hanif atas penjelasannya, sangat komplit banget ya, sampai Hanif menyebutkan contohnya. Baik teman-teman, kita lanjut saja ke bab yang ke-6 ini mengenai referensi model. Nah, di sini saya ingin meminta kedua teman saya untuk membacakan mengenai materi network address dan data link. Oke, untuk teman-teman yang membacakan network address, saya minta Mutia, apabila Mutia berkenan, dipersilakan untuk unmute dan membaca materi ini. Baik, jadi di network address, lapisan jaringan atau layer 3, alamat logis berisi informasi yang diperlukan untuk mengirimkan paket IP dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Alamat IP layer 3 memiliki dua bagian, awalan jaringan dan bagian host. Awalan jaringan digunakan oleh router untuk meneruskan paket ke jaringan yang tepat. Bagian host digunakan oleh router terakhir di jalur untuk mengirimkan paket ke perangkat tujuan. Paket IP berisi dua alamat IP address, yaitu yang pertama ada source IP address atau sumber alamat IP, yaitu alamat IP dari perangkat pengirim. Yang kedua ada destination IP address atau alamat IP tujuan, yaitu alamat IP dari perangkat penerima. Tujuan alamat IP digunakan oleh router untuk meneruskan paket ke tujuannya. Ya, baik. Ya, Nur Halifah atas penjelasannya dan kesediaan untuk membacanya. Sebelumnya sampai sini Hamut ya. Oh ya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Mulia. Ahmad Mulia dipersilakan untuk unmute dan membacakan materi mengenai data link address. Dipersilakan Ahmad Mulia. Data link address. Link data atau layer 2 alamat fisik memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat data link adalah untuk memberikan frame data link dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan lain pada jaringan yang sama. Sebelum perangkat paket IP dapat dikirimkan melalui jaringan kabel atau near kabel, itu harus dikemas dalam bingkai tautan data sehingga dapat tertransmisikan melalui media fisik jaringan yang sebenarnya. LAN Ethernet atau LAN near kabel adalah dua contoh jaringan yang memiliki media fisik yang berbeda masing-masing dengan jenis produk tautan datanya sendiri. Paket IP dikemas ke dalam bingkai data link untuk dikirim ke jaringan tujuan. Alamat tautan data, sumber, dan tujuan ditambahkan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Oke. Terima kasih Ahmad Mulia atas kesediaannya untuk membacakan materi mengenai data link address. Baik teman-teman, ini merupakan gambar dari network address dan data link address. Seperti ini ya teman-teman dapat dilihat. Oke, kita langsung saja melanjut ke bab terakhir. Nah, sebelum kita lanjut ke bab terakhir, ada pertanyaan nih mengenai bab referensi model. Pertanyaan ini saya lemparkan kepada Fabian ya. Fabian dimohon untuk unmute mic-nya dan menjawab pertanyaan saya ya. Jadi pertanyaan untuk Fabian. Fabian tolong dong jelasin apa itu protokol ARP menurut Fabian. Silakan Fabian. Jadi protokol ARP atau Address Resolution Protocol merupakan sebuah protokol yang bertanggung jawab mencari tahu MAC address atau alamat hardware dari suatu host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan memanfaatkan atau berdasar IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. Ya, baik, terima kasih Fabian, cukup ya sampai situ jawabannya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Oke, baik teman-teman, kita akhirnya ada di penghujung bab. Nah, di penghujung bab ini saya minta Alicia dan dua teman saya lagi untuk membacakan materi terakhir mengenai referensi model.
Nah, untuk materi mengenai metode yang digunakan host, saya minta Alicia untuk membacakan materinya. Dipersilakan Alicia untuk membuka mic-nya dan membacakan materinya. Metode yang digunakan host untuk mengirim pesan ke tujuan di jaringan jarak jauh berbeda dari cara host mengirim pesan ke tujuan di jaringan lokal yang sama. Ketika host perlu mengirim pesan ke host lain yang terletak di jaringan yang sama, itu akan meneruskan pesan secara langsung. Host akan menggunakan ARP untuk menemukan alamat MAC dari host tujuan. Ini termasuk alamat IP tujuan dalam header paket dan merangkum paket ke dalam bingkai yang berisi alamat MAC tersebut dan meneruskannya. Ketika host perlu mengirim pesan ke jaringan jarak jauh, ia harus menggunakan router, juga dikenal sebagai gateway default. Gateway default adalah alamat IP dari antarmuka pada router pada jaringan yang sama dengan host pengirim. Itu penting bahwa alamat gateway default dikonfigurasi pada setiap host pada jaringan lokal. Tidak ada alamat gateway default yang dikonfigurasi dalam pengaturan TPC atau IP host. Jika gateway default yang salah ditemukan, pesan yang ditunjukkan ke host pada jaringan jarak jauh tidak akan dikirimkan. Oke, baik, terima kasih Alicia atas kesediaannya untuk membacakan materi tersebut. Jadi di sini kita bisa tahu ya bahwa gateway default adalah alamat IP dari antarmuka pada jaringan router pada jaringan yang sama dengan host pengirim. Oke, baik teman-teman, izin membacakan materi terakhir. Nah, materi terakhir ini akan saya bacakan supaya mempersingkat waktu. Jadi di sini saya akan membacakan materi mengenai network address. Jadi alamat IP menunjukkan alamat jaringan dan perangkat sumber dan tujuan. Ketika pengirim paket berada di jaringan yang berbeda dari penerima, maka alamat IP sumber dan tujuan akan memiliki host pada jaringan yang berbeda. Ini akan ditunjukkan oleh bagian jaringan alamat IP host tujuan. Lalu di sini ada source IP address atau alamat IP perangkat pengirim pada PC1 komputer klien dengan IP address 192.168.1.110. Dan ada juga destination IP address atau IP address perangkat penerima, merupakan server-server web yang memiliki IP address 172.16.199. Ketika pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang berbeda, maka frame link data Ethernet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tidak langsung dapat dijangkau dalam jaringan pengirim. Frame Ethernet harus dikirim ke perangkat lain yang dikenal dengan router atau gateway default. Dalam contoh kami, gateway default adalah R1. R1 memiliki antarmuka dan alamat IP yang berada di jaringan yang sama pada PC1. Hal ini memungkinkan PC1 untuk mencapai router secara langsung. Seperti itu teman-teman. Dari sini kita bisa mengetahui ya bagaimana perjalanan untuk mencapai network address. Mungkin sampai sini dulu penjelasan mengenai bab Cisco iOS ini. Nah, sebelum melakukan penutupan, saya mohon izin dan meminta kepada Notulab untuk membacakan kesimpulan secara keseluruhan dari diskusi yang kita lakukan hari ini. Maka dipersilakan Mutia untuk membacakan kesimpulan dari diskusi ini. Ya, baik. Jadi dari yang sudah saya tulis di sini kesimpulannya pada topik Rules of Communication, yaitu komunikasi adalah penyampaian informasi dari individu ke individu lainnya. Pada komunikasi jaringan terdapat pengkodean pesan yang berarti perkodean pengubahan informasi dari suatu sumber atau objek menjadi data yang selanjutnya dikirimkan ke penerima atau pengamat, seperti pada pemrosesan data. Enkapsulasi merupakan sebuah pesan yang dikirimkan tergantung pada jenis dan saluran, format dan isi frame yang ditentukan oleh jenis pesan yang dikirim dan saluran di mana pesan itu dikomunikasikan. Ukuran pesan memiliki dua persyaratan, yaitu minimum dan maksimum. Juga ada opsi pengiriman yang dibagi menjadi dua jenis, ada unicast, juga ada multicast. Unicast dari satu ke satu, sedangkan multicast dari satu ke banyak. Lalu pada topik kedua yaitu protocols, yaitu
Protokol adalah sistem pengaturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Lalu pada topik berikutnya ada protokol suite, yaitu suite protokol atau paket protokol internet adalah seperangkat protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Lalu topik selanjutnya ada standard organization, yaitu open standard adalah standar yang publikasinya tersedia untuk umum dan punya hak dalam berbagai penggunaannya. Selanjutnya di topik reference model, yaitu ada model jaringan. Pengertian model jaringan yaitu model database yang diyakini secara fleksibel mewakili objek dan hubungan mereka. Model jaringan terdapat beberapa jenis, ada protokol model, juga ada reference model. Nah, reference model ini adalah kerangka kerja abstrak atau ontologi khusus domain yang terdiri dari serangkaian konsep yang didefinisikan dengan jelas yang diproduksi oleh seorang ahli atau badan ahli untuk mendorong komunikasi yang jelas. Di topik berikutnya ada data encapsulation, yaitu enkapsulasi data adalah proses menambahkan informasi header protokol tambahan ke data sebelum transmisi. Enkapsulasi terjadi ketika sebuah protokol yang berada pada lapisan yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada lapisan yang lebih tinggi dan meletakkan data ke format data yang dipahami oleh protokol tersebut. Di topik berikutnya ada accessing local research, yaitu di situ ada paket IP berisi dua alamat IP, ada source IP address atau perangkat pengirim, juga ada destination IP address atau alamat IP dari perangkat penerima. Nah, alamat IP tujuannya digunakan oleh router untuk meneruskan paket ke tujuannya. Dan topik yang terakhir ada accessing remote resource, yaitu untuk mengakses sumber daya jarak jauh, host akan menggunakan ARP untuk menemukan alamat MAC dari host tujuan. Ini termasuk alamat IP tujuan dalam header paket dan merangkum paket ke dalam bingkai yang berisi alamat MAC tujuan dan meneruskannya. Sudah segitu saja. Oke, baik, terima kasih banyak Mutia telah menjelaskan dan bersedia untuk merangkum secara keseluruhan mengenai diskusi kita hari ini. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir di ruangan ini dan menyempatkan waktunya untuk melakukan diskusi mengenai materi Cisco iOS. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin atas keberhasilan diskusi kita hari ini. Oke. Saya akhiri acara diskusi ini. Terima kasih banyak kepada semua partisipan dan audiens yang sudah hadir di ruangan ini. Mohon maaf jika sebelumnya ketika saya menjadi moderator banyak kesalahan. Sebelumnya terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.